Oke, sekarang kita mulai ke ide-ide lucunya Nasruddin. Catatan saya, cerita-cerita yang beredar tentang Nasruddin di mana-mana itu jangan dianggap itu persis kayak gitu cerita hidupnya Nasruddin. Enggak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya fabricated and multiplied by types. Jadi itu dibikin oleh para penggemarnya Nasruddin. Cuma alur, model, dan tipenya sama. Jadi cerita ini memang dibuat. Cuma kayak gitu Nasruddin itu dulu. Terus diilustrasikan versi orang Indonesia, versi orang Turki, versi orang. Tapi narasinya rata-rata sama. Cuma dibikin sesuai lokal masing-masing. Jadi jangan dianggap persis begitu ceritanya. Enggak. Tapi visi atau misi semacam itulah yang dibawa dengan segala kelucuannya oleh seorang Nasruddin dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu. Jadi tidak usah ditanya, itu kejadian benar apa fiktif? Mungkin fiktif kejadiannya, cuma misi pesan yang dibawa oleh Nasruddin dan gaya lucunya memang begitu. Jadi orang kan nggak bisa detail cerita satu-satu. Wong Nasruddin bukan nabi. Kalau nabi kan diriwayatkan an siapa. Kalau Nasruddin kan enggak. Orang ceritanya semacam folklore aja. Cerita-cerita rakyat. Kayak cerita kancil itu loh. Kamu kan nggak tanya, beneran kancilnya ada di mana sekarang? Itu kancil kelahiran tahun berapa yang nyuri timun itu? Kan enggak begitu. Tapi kamu ngambil hikmah rahasia di balik cerita itu, kan begitu. Nah, tentang Nasruddin juga begitu. Yang kedua, misinya cerita-cerita itu biasanya misi humanistik. Misi pertama. Jadi biasanya yang dibawa adalah kegembiraan, menikmati hidup, menunjukkan betapa hidup ini beragam. Ini kesadaran 3 ini aja kalau kamu punya, kamu sudah luar biasa. Hidup yang gembira, hidup yang nikmat, sadar bahwa hidup ini macam-macam. Ini sudah bekal luar biasa dirimu untuk bisa bahagia. Jangan hidup yang murung. Orang murung itu, orang pesimis itu biasanya melihat aspek negatif apapun yang kamu alami. Kalau orang pesimis, orang gembira itu melihat sesuatu secara gembira. Tidak lulus mata kuliah kalau orang gembira. Wah, alhamdulillah tidak lulus, bisa belajar lagi. Wong aku belum ngerti apa-apa. Itu kan gembira. Jadi masih bisa tertawa meskipun tidak lulus. Kok semuanya tidak lulus? Wah, alhamdulillah, berarti diingatkan. Iya. Tidak ada yang tidak bisa kamu baca secara gembira. Paling mentok adalah, alah wong ini urusan dunia aja, ngapain sumpek-sumpek amat. Itu kan simple. Paling mentok kan ke situ kamu. Tidak ada alasan untuk tidak gembira. Orang yang tercinta pergi meninggalkanmu semua. Ya. Dia malah nyaman berangkat duluan, tidak ngalami sumpeknya pilkada 2019. Dan Pilpres 2019 juga misalnya. Itu kan bisa bikin, alhamdulillah kita yang lebih sumpek ini yang tidak berangkat. Nah itu kan melihat segalanya dari perspektif yang menyenangkan. Tidak ada kok hidup yang gelap total atau terang total. Tergantung caramu melihat. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya sisi gembira dalam kehidupannya. Orang yang paling sengsara sekalipun ada sisi gembiranya. Ya kamu sendiri kan contohnya. Coba renungi hidupmu, kan masih banyak aspek-aspek yang layak kamu syukuri. Hanya saja kamu tidak sadar. Orang biasanya lebih fokus pada masalahnya yang bikin dia galau. Padahal di luar itu fasilitasmu luar biasa dikasih oleh Allah. Untuk bisa gembira, kamu butuh yang kedua, menikmati hidup apa adanya. Untuk bisa menikmati hidup apa adanya, kamu butuh yang ketiga. Sadar bahwa hidup ini macam-macam dan dinamis.
Orang yang tidak sadar bahwa hidup ini bisa macam-macam dan dinamis, biasanya tidak bisa menikmati hidup. Karena sekeliling dia pasti beda dengan dirinya, pasti tidak sama dengan dirinya. Tiap hari sumpek nyari mana yang paling benar, mana yang paling lurus, mana yang paling... Tidak bisa, tiga-tiganya berkait. Hidup secara gembira, caranya apa? Terima hidupmu. Untuk bisa menerima hidupmu, sadari bahwa hidup itu macam-macam dan dinamis. Itu misi besarnya Nasruddin. Yang kedua pasti misi sufi, kesufian. Yang jelas yang pertama kayak gambar keledainya, menertawakan dunia. Jadi menertawakan yang sementara. Wong sementara kok orang seserius itu kayak selamanya. Dan meremehkan dunia. Ini kalau diucapkan kelihatannya wow, tapi dijalankan susah. Nggak gampang orang meremehkan dunia itu. Karena kita kan butuh dunia Pak. Karena jawabnya mesti begitu. Ya butuh sih butuh, tapi tidak penting-penting amat. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dunia, wahai dunia kamu tidak penting-penting amat kok. Itu berarti kamu sudah dekat ke dunia sufistik. Sudah mulai jiwamu bisa jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau kamu masih banyak terpesona, kalau doamu masih baunya sangat dunia, masih yang kamu minta puncaknya adalah kesuksesan duniawi, berarti masih belum. Jadi tertawakan dunia dan remehkan dunia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Itu di antara misi cerita-ceritanya Nasruddin. Kemudian menghindari keterikatan kepada yang materi-materi. Keterikatan kita pada yang materi itu lucunya luar biasa. Ada yang terikat oleh merek, ada yang terikat oleh warna baju, warna celana, ada yang terikat oleh barang. Orang zaman primitif misalnya melihat manusia kontemporer kok begitu setianya sama makhluk yang namanya HP ini, mungkin dia ketawa luar biasa sampai sakit perut. Kamu sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. 3 orang saling berteman, nongkrong pinggir jalan. Kalau dulu nongkrong itu ruame gayeng, ketawa-ketawa bareng. Sekarang kusu, lihat. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Itu janjane lucu. Jadi kita lucunya luar biasa. Apalagi fenomena keterikatan kita pada yang materi. Yang ketiga, ya, beragama yang sampai dalam. Sampai dalam itu bukan berarti anti yang lahiriah, anti ibadah fisik, enggak. Tapi dilewati, dilampaui, tidak berhenti di situ. Jadi makna dan kedalaman. Banyak orang salah paham kalau sudah masuk dunia sufi itu wis ora butuh sembahyang, ora butuh, enggak. Bukan tidak butuh, tapi dilampaui. Dilampaui itu maksudnya apa? Tidak berhenti di situ. Harus masuk ke ranah batiniah yang lebih dalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nasruddin. Yang keempat, perbaikan moral. Itu pasti, karena Nasruddin sangat peduli dengan masyarakatnya. Jadi kisah-kisahnya Nasruddin membawa 4 misi, meskipun cirinya fabricated. Dia sebenarnya dibikin by types. Kalau hadis mungkin riwayat bil makna. Maknanya saja yang dibawa, cuma wadahnya menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak.
Ya. Karena bagian yang lucu kamu tidak paham terus buka kamus lama diajak sak kata ngono ya ora sida ketawa mungkin ya. Katanya Idrisah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu nggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idrisah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idrisah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin, kamu akan tercerahkan. Tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak mesti kamu kumpulkan lucu-lucu netok. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak, ini saya ngambil 7 ini mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkanmu. Jadi boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa agak banyak cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Dan tidak usah khawatir. Kalau ini saya bawa Rumi, bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination, kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah, kamu ingin menggali pencerahan, caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face, tataplah wajah manusia. See deeply, tatap sedalam-dalamnya, within laughter, di balik tertawanya, the essence of ultimate truth, ada hakikat kebenaran yang sejati. Terus kamu cari rahasianya quote ini. Kenapa di balik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati kan? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu, terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu, tapi kamu tidak enak. Kalau tidak ketawa kan tidak enak. Kamu terpaksa tertawa, jadi ya tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya, tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa, makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak lampir itu ketawa terus. Kalau kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setannya ketawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa. Termasuk yang bercita-cita jadi sufi harus bisa tertawa. Jangan serius terus, mentang-mentang belajar tasawuf terus kamu wajahmu serius terus. Ada apa-apa, astagfirullah, subhanallah. Yo, santai lah bro. Terus, nah kita masuk ke anekdot-anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali. Ajaran pertama dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar. Keluar pertama, Nasruddin sayang sama anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat komentar, wah itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah, yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi, Nasruddin yang di atas, anaknya yang
jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya. Ada yang komentar lagi. Wah, yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai. Anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi. Sudahlah, naik bareng-bareng aja, anaknya di pangku. Jalan berdua. Jalan berapa langkah, ada yang komentar lagi. Wah, ndak punya peri kebinatangan itu. Masa keledai seringkih itu dinaiki berdua? Apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh, piye lho Le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar. Orang kok bodoh banget ya, bawa keledai. Harusnya dinaiki malah dituntun. Berat-berati aja. Oke, itu ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, alah lulus kumlot gak jaminan masa depan. Loh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot gak jadi seneng. Kalau kamu tidak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya, nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, ini kan sindiran untuk kita hari ini. Kalau kita galau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu, bahkan berita itu kan di sini komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya. Ya kan? Nasihatin Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin. Ada cerita yang tidak saya bawa ke sini. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama Timur Leng diadu sama filosof terkenal. Pokoknya filosof ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng undang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa tandingi itu filosof terkenal itu. Nasruddin, oke, boleh besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, tidak apa-apa. Jadi setelah ketemu filosofnya, pertama ngangkat satu jari telunjuk ini. Terus Nasruddin jawab 2 jari. Wah, geleng-geleng filosofi. Wah, bisa jawab. Terus diangkat 3 jari.
Nasruddin jawab 4 jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah. Terus bawa telur, ditunjukin telur. Oh, katanya Nasruddin, oh ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng. Kok ison jawab terus ya? Akhirnya saya nyerah raja. Pinter ini Nasruddin, aku ndak bisa. Semua yang lihat iki ngomong apa tuh orang berdua ini. Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab 2. Berarti dia jawab Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab 3. 3 ini maksudnya manusia ini hidup di 3 dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab 4. 4 ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya 4 unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Nah, saya putus asa. Untung saya bawa telur, tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok dia bisa ngasih bawang. Bawang ini simbol dari bahwa banyak lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Dia pinter berarti. Oh, semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu, waktu dia ngasih 1 jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, tak ancam pakai 2 jari, tak culek matamu. Ya. Terus dia ngancam lagi, mau mukul saya 3 kali. Ya tak balas, tak pukul 4 kali kalau kamu sudah. Nah, katanya karena saya sudah ngancam dia mukul 4 kali, akhirnya dia nyerah. Ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Oke, jadi yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Jadi itu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet, ternyata maknanya ya simpel, sederhana, tidak seruat yang dibayangkan. Oke, cerita pertama. Cerita kedua, ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi qadhi di pengadilan. Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor, tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya. Terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, tidak bisa, dia salah bla 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 bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Kau juga benar ngomong gitu. Jadi iki benar, itu benar. Yang menyanggah dua-duanya juga benar. Itu kan ya memang lucu, tapi dibalik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang, tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Dua-duanya sama-sama benar, tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A,
Ya benar, wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih, kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutus karena dua hal yang benar. Yang itu menurut perspektifnya sana sini benar, situ benar, maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar oh aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar, cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, Rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wes, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia. Jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini, sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin mangkel, tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah, levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu, memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik.
Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah. Bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi dibalik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja. Tapi ternyata dibalik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Suatu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini. Oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke. Kalau gambar kepala, katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi, ya sing menang Nasruddin. Karena kalau gambar kepala, Nasruddin menang. Kalau gambar ekor, temennya kalah. Lihat padha wae. Oke. Ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah. Maka apapun yang kita lakukan kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke, ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir. Yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu. Tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya? Dia tahu, wong dia bukan orang situ. Jadi
pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah.